Nah, yang ke-8 ini ada Kiai Haji Ahmad Badawi, penasihat pribadi Presiden Soekarno di bidang agama 1963. Ini lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1902. Pada tahun 1950, Badawi ini dikukuhkan sebagai wakil ketua Majelis Syuro Masyumi di Yogyakarta. Nah, di partai ini ia itu tidak banyak berperan, melainkan karena partai ini tuh kemudian membubarkan diri gitu. Nah, semenjak beliau ini berkiprah di Muhammadiyah, yaitu lebih leluasa gitu, leluasa untuk mengembangkan potensi dirinya untuk bertablik. Nah, keinginan ini dijalankan melalui kegiatan sebagai guru di sekolah atau madrasah dan melalui kegiatan dakwah lewat pengajian dan pembekalan ke Muhammadiyahan. Prestasi di bidang tablik telah mengantarkan Badawi ini untuk dipercaya menjadi Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1933. Nah, citra politik Muhammadiyah pada masa kepemimpinannya memang sedang tersudut karena banyak anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota dan pengurus Masyumi. Yang ke-9 ini ada Kiai Haji Fakih Usman. Kiai Haji Fakih Usman ini dilahirkan di Gresik, Jawa Timur tanggal 2 Maret 1904. Nah, yang menarik pada beliau, Fakih Usman ini dikenal memiliki etos entrepreneurship yang kuat. Kegiatan bisnis yang dilakukannya itu cukup besar dengan mendirikan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan alat-alat bangunan, galangan kapal, dan pabrik tenun di Gresik. Fakih Usman ini banyak terlibat aktif di berbagai gerakan Islam yang sangat membantu pengembangan Muhammadiyah. Dia pernah memimpin majalah Bintang Islam sebagai media cetak Muhammadiyah Jawa Timur. Kegiatannya dalam Muhammadiyah memperluas jaringan pergaulannya sehingga ia pun terlibat aktif di berbagai organisasi masyarakat. Nah, beliau itu juga terkenal sebagai politikus di Masyumi. Kemudian Kiai Haji Fakih Usman itu merumuskan sebuah konsep pemikiran yang kemudian dikenal dengan kepribadian Muhammadiyah. Rumusan pemikirannya ini diajukan dalam Muktamar Muhammadiyah yang ke-35 tahun 1962 di Jakarta, yang akhirnya diterima sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah. Nah, yang ke-10 ini ada Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin atau Pak AR. Nah, Pak Abdul Razak Fahrudin atau biasa dipanggil Pak AR ini, Pak AR Fahrudin, ini tuh memiliki kepemimpinan yang paling lama. Kepemimpinan dalam Muhammadiyah itu paling lama, yaitu selama 22 tahun. Nggak kebayang ya, selama 22 tahun. Nah, Pak R ini meniti karir di Muhammadiyah itu sejak dari bawah, yaitu menjadi anggota, menjadi mubalik yang ditugaskan di pelosok-pelosok Sumatera Selatan dan di kampungnya sendiri, sampai pada pimpinan puncak, yakni dipercaya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, Pak R ini menjadi pemimpin setelah melalui proses yang sangat amat panjang. Nah, ketika kita melihat sosok Pak R ini, akan didapatkan sebuah cermin bahwasanya seorang pemimpin itu perlu menghayati bagaimana kehidupan umat secara real dan bagaimana pahit getirnya berdakwah dan menggerakkan organisasi di tingkat ranting hingga paling atas tingkat pusat. Orang banyak mengatakan bahwasanya Pak AR adalah penyejuk. Orang yang selalu mengatakan bahwa kelebihan Pak AR adalah kesejukan dalam menyampaikan dakwah. Gaya kepemimpinan Pak AR itu yang terasa adalah kesejukan. Nah, selain dikenal sebagai seorang mubalik yang sejuk, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat amat produktif. Nah, karya tulisnya itu sangat banyak sekali. Ini dibukukan untuk dijadikan pegangan atau pedoman ke kader-kader Muhammadiyah maupun ke masyarakat luas. Pasti teman-teman tahu di OMJ, tepatnya di depan gerbang itu ada gedung kembar yang juga diambil dari tokoh Muhammadiyah, yakni AR Fahrudin. Gedung kembar itu dinamai AR Fahrudin A dan AR Fahrudin B. Yang ke-11 ada Kiai Haji Ahmad Azhar Basir MA. Nah, tokoh karismatik dan pejuang perang Sabil ini dikenal sebagai ulama yang sederhana, dan tak sedikit pula orang yang kagum pada kecemerlangan intelektualnya. Ulama intelektual ini lahir di Yogyakarta 21 November 1928. Berkenaan dengan dimensi tasawuf dalam Muhammadiyah, Azhar Basir ini menyatakan bahwasanya
Muhammadiyah itu juga menganut tasawuf seperti yang dituliskan oleh Buya Hamka dalam buku Tasawuf Modern. Melalui gagasan dan pemikirannya, itulah Azhar Basir dikenal sebagai ulama yang banyak menguasai ilmu agama. Nah, yang ke-12 ini ada Profesor Dr. Haji Amin Rais. Nah, ini mesti teman-teman pada tahu ya, Bapak Amin Rais lahir pada tanggal 26 April 1944 di Surakarta. Di masa-masa mahasiswa, Pak Amin ini terlibat aktif dan berperan di berbagai pergerakan kemahasiswaan seperti IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Himpunan Mahasiswa Islam. Bapak Amin Rais ini juga merasa bahagia menerjang segala resiko perjuangan karena mendapatkan support penuh dari istri dan kelima putra-putrinya. Nah, Bapak Amin Rais ini terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Meninggalnya Kiai Haji Ahmad Azhar Basir selaku Ketua Umum Muhammadiyah pada tahun 1994, kemudian mendaulat sang pemberani ini ke posisi puncak teratas. Akhirnya secara aklamasi meminta kesediaannya melanjutkan tampuk nahkoda kepemimpinan Muhammadiyah. Bapak Amin Rais sendiri ini kemudian mendirikan partai yang kita pasti kenal, Partai Amanat Nasional atau PAN. Nah, sebagai konsekuensi dari langkah politiknya itu, Bapak Amin Rais ini harus melepas posisi puncak di Muhammadiyah. Nah, yang ke-13 ada Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau lahir di Sumpur, Kudus, Sumatera Barat, 31 Mei 1935. Sebagai ilmuwan yang selalu menempatkan kekuatan religi dalam setiap pergulatan dengan ilmunya, ia sejarawan dan ahli filsafat. Tetapi di tengah masyarakat Gadarinya selaku anak bangsa lebih dikenal sebagai seorang agamawan. Membaca buku adalah kesibukan harian yang dilakukan Buya Syafi'i. Kemudian usaha dan perjuangan Buya Syafi'i tak terhenti tatkala meletakkan kepemimpinannya Muhammadiyah pada generasi di bawahnya. Nah, Buya kemudian mendirikan Ma'arif Institute sebagai wahana melanjutkan ikhtiar dalam melaksanakan, mengawal, dan menggapai kebangkitan intelektual di kalangan generasi muda Islam di Indonesia. Nah, yang ke-14 ada Profesor Dr. Muhammad Sirajuddin Samsudin. Profesor Muhammad Sirajuddin Samsudin MA ini dikenal pula dengan nama pendek dan lebih populer Din Samsudin. Ini lahir di Sumbawa Besar tanggal 31 Agustus 1958. Sesuai terpilihnya sebagai Ketua Umum Muhammadiyah hasil muktamar yang ke-45 yang berlangsung di Malang periode 2005-2010, Din Samsudin ini senantiasa istiqomah mengabdikan amal dakwahnya. Nah, sosok dan pemikiran yang humanis, demokratis kian tampak jelas dalam langkah-langkah gerakannya yang tak henti menerjang sekat-sekat. Dengan usahanya yang gigih, Din Samsudin ini dapat dikata telah mampu membuktikan pada dunia bahwasanya Persyarikatan Muhammadiyah itu bukan hanya ormas Islam terbesar di dunia dilihat dari spektrum amal usahanya, namun juga mampu meneguhkan eksistensinya dan peran kekinian Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan dan pencerahan. Nah, yang ke-15 ini ada Bapak Haidar Nasir. Beliau dilahirkan di Bandung 28 Februari 1958. Beliau ini kader yang autentik itu. Pernah juga menjadi Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah dari cabang, wilayah sampai pusat. Ini tahun 1979 sampai 1986. Kemudian menjadi pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Kemudian lagi pemimpin redaksi majalah Suara Muhammadiyah, terus menjadi sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian jadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2005 sampai 2010. Ini pas periodenya Bapak Din Samsudin, kemudian menjadi ketua umum pimpinan pusat 2015 sampai sekarang. Kemudian ini istri beliau yang bernama Siti Nurjanah ini juga menjadi Ketua Umum PP Aisyah 2015 sampai 2020. Ini sama halnya flashback kita ke awal dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Nyai Ahmad Dahlan. Itu kan juga suami istri, juga jadi ketua di Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, beliau kan periodenya 2015 sampai 2020. Nah,
yang seharusnya kita itu muktamar di tahun ini di bulan Juli itu diundur menjadi bulan Desember. Nah itu kan juga efek ya dari wabah pandemi ini COVID-19. Nah di sesi terakhir ini saya akan memaparkan juga pola kepemimpinannya. Ini itu merujuk pada jurnal Bapak Asep Koksasi dan Suwarno. Beliau juga dosen Universitas Muhammadiyah di Purwokerto. Nah, dari Ketua Umum Ahmad Dahlan sampai Bapak Haidar Nasir ini mempunyai pola kepemimpinan yang tertentu. Nah, ini berdasarkan teori kepemimpinan Max Weber. Pola kepemimpinan Muhammadiyah ini dibedakan menjadi berikut. Pola kepemimpinan Muhammadiyah dari masa Ahmad Dahlan sampai A.R. Farudin ini memiliki kecenderungan bersifat karismatik. Nah, mereka menjadi pimpinan lebih didasarkan karena mereka memiliki kewibawaan personal. Kewibawaan tersebut muncul ada yang berkenaan karena faktor sebagai pendiri organisasi, peran selama ini di organisasi, dan penguasaan ilmu agama. Adapun pola kepemimpinan Muhammadiyah yang dari Pak Azhar Basir sampai ke Prof. Din Samsudin ini memiliki kecenderungan bersifat legal rasional. Mereka menjadi pimpinan ini lebih didasarkan karena faktor keahlian atau skill. Nah, berdasarkan juga bobot keulamaan dan intelektualitas, pola kepemimpinan Muhammadiyah itu dibedakan sebagai berikut. Nah, pola kepemimpinan Muhammadiyah dari masa Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai ke Pak A.R. Farudin ini itu Muhammadiyah dipimpin oleh ulama intelek dikarenakan mereka memiliki wawasan yang di bidang intelektual walaupun mereka bukan para akademisi. Adapun pola kepemimpinan Muhammadiyah dari masa Bapak Azhar Basir ini sampai ke Prof. Din Samsudin memiliki kecenderungan bersifat intelektual ulama. Maksudnya apa? Maksudnya pada masa itu Muhammadiyah dipimpin oleh para intelektual, disebut intelektual ulama dikarenakan mereka akademisi yang memiliki wawasan yang luas, juga memiliki wawasan keagamaan yang mumpuni. Ini kan penulisan jurnal ini kan pada periodenya Din Samsudin ya. Jadi yang disebut ya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai Din Samsudin, belum disebut Pak Haidar. Kalau kita baca dari kejelasan dari jurnal itu, mungkin Pak Haidar itu sama dari zamannya Pak Azhar sama Din Samsudin, yakni pola kepemimpinannya itu legal rasional dan intelektual ulama. Beliau juga dosen di Visipol UMJ. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan itu pasti dari saya pribadi, dan kalau ada kebermanfaatan atau ilmu yang didapat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.